Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. selamat sore Bapak Ibu sekalian. Atas terima kasih atas kehadirannya di acara sharing knowledge pada sore hari ini. Sebelum kita mulai melangkah lebih jauh untuk diskusi terkait dengan rencana riset pengembangan smart grid berbasis kawasan khusus ini. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zakaria Arif Fikriyadi. Kalau kaitannya dengan teknik fisika, saya alumni teknik fisika dari Universitas Gadjah Mada, Bapak Ibu. Barangkali di sini ada yang berasal dari UGM juga. Sebelum saya bekerja di BRIN, saya bekerja di BRIN itu semenjak tahun 2021 ya, awal 2021, dan sebelum itu saya banyak berkegiatan di Pusat Studi Energi UGM terkait dengan implementasi energi terbarukan baik di skala komunitas ya, mungkin di daerah-daerah rural, mungkin di daerah pulau-pulau terpencil di kawasan hutan. Saya juga pernah terlibat sebagai tim dalam, katakanlah, fasilitator dalam pembangunan PLTS di di pelosok pedalaman Lampung sana, di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Jadi di sana ada sebuah PLTS yang berkapasitas 30 kW peak untuk sekitar 200 rumah di sana, dan saya terlibat untuk selain untuk mendampingi masyarakat dalam pembangunan sistem tersebut, di mana pengelolaannya, kemudian operasional dan maintenance ke depannya seperti apa gitu. Dan itu PLTS 30 kW peak itu off grid ya, off grid. Jadi memang secara mandiri masyarakat yang mengelolanya. Oke, saya sekarang bekerja di Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mungkin Bapak Ibu di sini beberapa mungkin udah ada yang familiar dengan BRIN ya, tapi barangkali juga ada yang belum familiar, maka izinkan saya juga untuk memperkenalkan kembali terkait BRIN. Nah, dalam paparan kali ini ada 4 bagian. Yang pertama itu tadi terkait dengan profil pusat riset kami di konversi dan konservasi energi. Yang kedua nanti kita overview smart grid sekilas ya. Lalu yang ketiga itu terkait dengan rencana riset smart grid kawasan khusus yang sedang kami rencanakan, dan beberapa fitur mungkin pernah diteliti, tapi nanti kedepannya akan lebih komprehensif lagi untuk dilakukan riset dan pengembangan smart grid di kawasan khusus di Puspitek Serpong. Nah, yang keempat itu beberapa riset-riset yang telah kami lakukan di tempat kami. Nah, saya sekarang bekerja di Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi, Organisasi Riset Energi dan Manufaktur Badan Riset dan Inovasi Nasional. Di mana sih Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi ini di struktural BRIN seperti apa tentunya. Ini kita bisa melihat itu, kalau di BRIN itu ada dua tipe tipe katakanlah manajerial ya. Manajerial yang pertama itu kedeputian. Ini lebih ke arah ada terkait dengan bagaimana riset bisa mendukung terkait dengan kebijakan pembangunan, lalu bagaimana riset mendukung di sektor kebijakan, kemudian terkait dengan pengelolaan sumber daya SDM iptek, lalu ada yang bagian yang terkait dengan infrastruktur riset dan inovasi di Putih Diri ya. Kemudian ada DFRI, fasilitasi riset dan inovasi. Kemudian ada pemanfaatannya, jadi hasil riset-riset dari teman-teman riset nanti bagaimana sih strategi untuk memanfaatkannya, bisa bekerja sama dengan industri, masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada deputi yang secara spesifik
melakukan melakukan kerjasama mungkin dengan daerah-daerah untuk mendorong daerah mendirikan BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah. Nah, ini yang merah ini yang dikotakin merah putih ini terkait layanan eksternal. Kemudian yang hijau ini layanan internal Setama ya. Kemudian yang biru nih. Nah, yang biru yang di sebelah kanan ini ada istilahnya itu organisasi riset. Nah, ini organisasi riset itu tempatnya para periset nih melakukan berbagai kegiatan litbang jirap, mulai penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan teknologi. Bidangnya apa aja ini sangat banyak ya, sangat banyak. Ada nuklir, antariksa, mungkin yang dulu Batan ya, kalau Bapak Ibu familiar dengan Batan, nah itu sekarang mayoritas risetnya ada di organisasi riset teknik nuklir, tenaga nuklir. Kemudian ada X8 mungkin banyak di penerbangan antariksa dan sebagainya, ada terkait dengan kebumian, lingkungan, pangan, kesehatan, sosio-humaniora, arkeologi, nanoteknologi, dan saya berada di sini di riset di organisasi riset energi dan manufaktur. Kemudian di dalam organisasi riset energi dan manufaktur yang home base-nya ada di kawasan KST BJ Habibie, kawasan sains teknologi BJ Habibie. Dulu namanya Puspitek ya, Puspitek Serpong. Nah, ini ada apa saja? Ini ada beberapa di bawah organisasi riset itu terdiri dari beberapa pusat riset. Nah, untuk energi dan manufaktur ada beberapa pusat riset, ada yang terkait dengan industri proses, kemudian kekuatan struktur, kemudian konversi dan konservasi energi, itu saya di situ. Kemudian ada pengujian standar hidrodinamika, transportasi, dan terkait dengan daur hidup. Kalau sebaran secara ini ya, secara peta kita bisa melihat ada di mana aja sih pusat riset yang ada di OREM, Organisasi Riset Energi dan Manufaktur. Pertama itu yang mungkin kawasan terbesarnya itu ada di Serpong, Puspitek Serpong. Ada mayoritas ada di sini. Kemudian ada juga yang di Bandung yang terkait dengan transportasi dan konversi konservasi energi juga. Kemudian di Jogja terkait dengan hidrodinamika, juga di Surabaya. Jadi lokasi riset kami itu nggak hanya terpusat di Puspitek, tapi ada di berbagai daerah. Nah, terkait untuk khusus pusat riset konversi dan konservasi energi, apa saja sih aktivitas riset yang kami lakukan itu secara umum itu terkait dengan teknologi rendah karbon. Ada 7 poin. Pertama terkait dengan optimasi energi, mulai dari perencanaan, analisis dan optimasi sistem energi, kemudian dimodelkan hingga mendapatkan model sistem energi yang optimal gitu. Lalu ada yang terkait dengan termodinamika, konversi energi. Ini terkait dengan ini lebih ke ini ya, pembangkit termal, kemudian tata udara, penukar kalor, HVAC ya, HVAC. Lalu yang ketiga terkait dengan pembakaran rendah emisi. Ini ada mungkin co-firing dan lain sebagainya. Nah, ini ada juga terkait dengan teknologi energi terbarukan. Ini terkait dengan ini ya, berbagai macam IPD, khususnya misalnya PLTS, mikrohidro, geothermal, hidrogen, biomas, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang terkait dengan teknologi sistem penggerak. Lalu terkait dengan riset teknologi kelistrikan, ini bidang yang kami tekuni sekarang ada di ruang lingkup nomor 6. Dan yang terakhir itu terkait dengan konservasi energi. Dan 7 ruang lingkup ini secara berkesinambungan dilakukan untuk mendukung net zero emission pada tahun 2060 ke depan. Kemudian apa aja sih fasilitas riset yang ada di tempat kami? Ada beberapa laboratorium terkait dengan
konversi dan konservasi energi tentu ada, kemudian ada pengujian bahan bakar dan emisi, kemudian pengujian PV modul dan PV sistem, kemudian terkait dengan termodinamika dan mesin propulsi, tenaga listrik dan mekatronika, serta beberapa fasilitas modeling atau simulasi mulai dari optimasi energi, LEAP ya pakai LEAP, kemudian Homer, ANSYS dan lain sebagainya. Nah, di bawah pusat riset itu terdiri dari beberapa kelompok riset. Nah, ini di pusat riset konversi dan konservasi energi ya, atau namanya punya PRKK itu ada 19 kelompok riset. Ini memang sangat luas bidangnya, dan dibagi lagi, dipersempit lagi menjadi 19 kelompok riset. Nanti bisa dibaca satu persatu ya, ada terkait dengan khusus angin, kemudian hydro, kemudian charging station dan EV ya, kemudian optimasi waste to energy, terus kemudian saya ada di nomor 7 di sistem kelistrikan cerdas, lalu juga ada photovoltaic, microgrid power system, kemudian geothermal, fuel cell, bioenergy, biofuel, biomass, dan lain sebagainya. Dan ini nanti silakan, mungkin ada dari Bapak Ibu yang yang berminat untuk melakukan riset dan bekerja sama bisa menghubungi para koordinator kelompok riset yang ada di sini. Ada 19 kelompok riset. Dari 19 kelompok riset itu ada beberapa, ini nggak semuanya, tapi ada beberapa aktivitas riset yang dilakukan. Misalnya kalau yang terkait dengan solar thermal, kemudian ada juga terkait dengan pemanfaatan PLTS terapung, Pico mikrohidro, mungkin ini yang low heat ya, very low heat microhidro, kemudian ada juga tentang geothermal, kemudian terkait dengan energy management system, ada juga yang sampah menjadi bahan bakar, hidrogen, pengendalian emisi, charging station dan kendaraan masa depan, tenaga angin dan konservasi energi dan lain sebagainya. Lalu ini nanti mungkin kalau misalnya ingin lebih lebih detail lagi, nanti bisa ya mungkin bisa lewat saya terlebih dahulu berkomunikasi untuk berbicara ngobrol, atau mungkin memulai untuk melakukan kerjasama riset bisa lewat saya dulu, nanti saya sambungkan ke beliau-beliau yang ditampilkan di sini. Nah, untuk hari ini kita akan lebih banyak diskusi terkait dengan overview smart grid ya, smart grid. Sebelum langkah lebih jauh, baiknya kita mungkin lebih secara sekilas overview terkait smart grid ya. Nah, dimulai dulu terkait dengan ini ya, tantangan dalam penyediaan energi di Indonesia. Ini saya mengutip dari paparannya PLN, apa aja faktor yang yang menjadi tantangan kita bersama dalam penyediaan energi listrik di Indonesia. Ini, yang pertama itu terkait dengan kondisi ini ya, efisiensi operasional. Kalau dilihat dari data yang ada terkait dengan losses atau kehilangan energi di sisi transmisi dan distribusi di Indonesia itu tergolong masih tinggi jika dibandingkan dengan ASEAN. Di Indonesia itu 9,32%, sementara di ASEAN itu 7%. Jadi kalau dilihat dari sini di kawasan regional ini, Indonesia masih ya intinya di sistemnya itu masih banyak losses dibandingkan dengan grid yang lain. Dan mungkin itu bisa ditelusuri lebih dalam lagi, apakah karena memang Indonesia yang negara kepulauan, terus kemudian saking luasnya dan seperti itu. Kemudian dari biaya pokok biaya pokok produksi untuk pembangkitan listrik juga cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara ASEAN. Yang kedua itu terkait dengan keandalan. Ini kalau konteksnya keandalan pelayanan, biasanya parameter yang dipakai itu ini ya, SAIDI dan SAIDI, atau terkait dengan rata-rata frekuensi berapa kali padam yang dirasakan oleh pelanggan per tahun dan berapa lama durasinya, seperti itu. Lalu yang ketiga terkait dengan energi bersih atau
CO2 emission reduction ya. Ternyata itu di sektor ketenaga listrikan di Indonesia itu masih apa ya, produksi emisinya itu emisi CO2 ya cenderung tinggi, yaitu sekitar 995 metrik ton ya, CO2 per tahun. Kemudian terkait keberlanjutan. Nah, diketahui bahwa produksi apa ya, kondisi bauran energi itu masih didominasi oleh energi fosil, khususnya terkait dengan PLTU batubara, atau dengan kata lain itu akan kontribusi bauran energi terbarukan masih banyak. Lalu terkait dengan apa ya, strateginya seperti apa sih dalam energi transisi ini? Itu ada konsep yang disebut itu decarbonization, decentralization, dan digitalisasi. Jadi kalau ditinjau dari sisi dekarbonisasi, ya tentu ya penggunaan berbagai macam energi terbarukan ya dalam tentunya untuk meningkatkan bauran energi terbarukan di bauran energi nasional gitu. Lalu yang kedua itu terkait dengan desentralisasi, bagaimana untuk menghubungkan grid di Indonesia seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait digitalisasi, itu banyak banyak yang harus ditingkatkan terkait dengan kemudian penggunaan IoT, cloud computing maupun AI atau artificial intelligence. Nah, kemudian untuk smart grid ya, smart grid dalam konteks ini untuk berperan dalam transisi energi, apa sih fungsinya ya? Itu yang pertama itu terkait untuk meningkatkan efisiensi, kehandalan, dan resilience ya, melalui otomasi dan digitalisasi. Ini kalau kita melihat di sini di tabel seperti ini, kita bisa melihat bahwa fungsi smart grid ya, mulai dari sisi power generation, transmission, distribusi seperti ini. Kalau misalnya dari sisi digitalisasi ini dalam penggunaan aset dan efisiensi sangat bisa berperan. Kemudian integrasi renewable energy juga untuk poin nomor 3 yang terkait dengan dekarbonisasi. Kemudian kehandalan dan power quality, tentu dengan digitalisasi bisa meningkatkan kehandalan sistem ya di setiap tahap gitu. Kemudian ada terkait dengan self healing, kemudian customer engagement. Ini kalau yang ini ya, kalau smart grid nanti akan banyak ini siapa terkait dengan bagaimana peran pelanggan dalam sebuah sistem ketenaga listrikan ya. Maka ketika kehadiran new product dan service itu dari sisi pelanggan juga akan banyak berinteraksi dengan produk baru dan lain sebagainya. Nah, ini ya masih berkaitan dengan slide sebelumnya terkait dengan beberapa fitur mungkin ya. Kalau smart grid itu bisa untuk dari sisi inovatif produk, kemudian customer engagement, dan untuk digitalization, dan di sisi green booster ada beberapa yang menawarkan fitur-fitur smart grid yang mendukung transisi energi, misalnya terkait dengan mungkin ya PV terapung, PV floating, kemudian terkait dengan penggunaan co-firing biomass ya dalam pembangkit yang batu bara, kemudian terkait dengan smart microgrid, lalu penggunaan aplikasi digital di ketenaga listrikan dan lain sebagainya. Ini konsep yang dikembangkan oleh PLN. Lalu apa sih yang didefinisikan sebagai smart grid? Ini kalau yang dicantum di ini ya, peraturan keputusan Menteri SDM nomor 39 ini terkait dengan RUU PTL 2019 sampai 2028. Dan sebenarnya kalau yang di RUU PTL terbaru ya masih merujuk definisi yang sama seperti itu. Jadi smart grid adalah sistem jaringan tenaga listrik yang dilengkapi dengan teknologi informasi dan teknologi komunikasi canggih yang dapat memungkinkan sistem pengaturan tenaga listrik secara efisien, menyediakan keandalan dalam pasokan tenaga listrik, kemudian penggunaan
energi terbarukan serta memungkinkan partisipasi pelanggan dalam penyediaan tenaga listrik. Jadi kalau kita lihat di sini di kotak kuning sebelah kiri itu kita lihat bahwa poin-poin penting terkait smart grid itu yang pertama itu tentu terkait dengan sistem jaringannya, jaringan seperti apa, kemudian terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu ya sangat berperan cukup banyak ya dalam implementasi smart grid. Kemudian tentu sistem tadi digunakan untuk melakukan pengaturan agar efisien dan handal, dan dalam sistem smart grid juga mengakomodir energi terbarukan untuk masuk dalam sistem. Dan yang selanjutnya yang menjadi tentu sangat penting ya, bagaimana pelanggan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyediaan tenaga listrik seperti itu. Ini hampir sama ya yang didefinisikan oleh apa namanya departemen DOE atau Department of Energy US. Ini ya dalam teknologi smart grid itu memungkinkan ada komunikasi dua arah. Jadi kalau yang mungkin konvensional ya, secara konvensional itu secara konvensional itu sebelum ada smart grid ya alirannya ya udah searah gitu. Mulai dari pembangkitan energi, kemudian transmisi, distribusi, dan lalu ke pelanggan. Jadi dari sisi pelanggan juga nggak ada apa ya, nggak ada arah sebaliknya lah dalam apa ya, dalam power flow-nya ya, power flow-nya hanya searah. Nah, setelah smart grid atau ya dalam konteks ini smart grid itu ya memungkinkan ya berbagai aliran daya ya, aliran power flow-nya ya, mulai dari pembangkit utamanya, transmisi, terus kemudian ke pelanggan, mulai mungkin dari residensial, industrial, kemudian dari pabrik-pabrik dan sebagainya. Ya dimungkinkan juga ini di penggunaan power, kemudian distributed generation ya, banyak menggunakan. Kemudian juga mengakomodir juga penggunaan energi storage, bisa baterai mungkin, atau penggunaan apa namanya berbasis air hydro storage ya, ataupun mungkin nanti hidrogen dan lain sebagainya seperti itu. Dan tadi kalau kita ngelihat konteksnya apa namanya terkait penggunaan teknologi informasi komunikasi dan digitalisasi ya, ini sangat berperan penting untuk melakukan pengontrolan, kemudian monitoring, dan mungkin juga pengaturan seperti itu. Nah, kita ngelihat beberapa ini ya benefitnya, mulai dari sisi ya, hampir mirip seperti tadi sih. Tapi di sini beberapa teknologi yang digunakan misalnya dalam sistem smart grid, mulai dari monitoring ya, monitoringnya, kemudian di manajemen distribusinya, kemudian penggunaan teknologi infrastruktur teknologi komunikasi informasi, energi storage teknologi, kemudian untuk di sisi transmisi penggunaan enhancement ya. Dan mungkin di sisi distribusi dan customers itu dalam penggunaan advanced metering infrastructure. Jadi memang karena smart grid itu ya, menggunakan tadi teknologi informasi dan komunikasi yang digital dua arah, kemudian bertujuan untuk meningkatkan keandalan, efisiensi, ketahanan, tentu untuk meminimalkan dampak lingkungan, serta mengakomodir berbagai jenis teknologi energi storage ya, serta peran konsumen dalam pasar ketenaga listrikan, sehingga bisa berpotensi menciptakan produk dan jasa baru yang berkesinambungan. Ini perbedaan smart grid dan microgrid ya. Intinya bisa ditinjau dari ukuran dan skalanya, kemudian dari sisi kemandirian, sisi kemandirian energinya, kemudian fleksibilitasnya, dan sebenarnya konsep utamanya atau tujuan utama itu seperti apa sih? Ya kalau sebenarnya smart grid itu konteksnya itu jaringannya itu luas ya, dan terhubung secara mencakup wilayah atau negara tertentu seperti itu. Kalau yang microgrid itu cenderung
kecil dan terisolasi, bisa beroperasi secara mandiri maupun ke grid utama seperti itu. Biasanya itu ya dalam kawasan khusus, kemudian bangunan, kampus dan sebagainya. Nah ini dari sisi kemandirian juga si microgrid itu mungkin bisa terlepas dari grid utama untuk membangkitkan energi di kawasan apa di misalnya katakanlah gedung bangunan di situ. Jadi kalau misalnya ada potensi gangguan di grid utama ya masih ada pasokan energi lokal. Smart grid pun sebenarnya memungkinkan hal-hal tersebut juga, tapi kalau dalam ini itu masih bergantung pada pasokan energi listrik pembangkit sentral gitu. Kemudian apa aja sih kata kunci smart grid? Pertama itu terkait dengan self healing atau sebuah kemampuan bagi sistem untuk mendeteksi adanya fault, lalu kemampuan dari sistem juga untuk sebelum terjadinya fault ya. Jadi sebelum adanya fault sudah terdeteksi terlebih dahulu. Atau jika pun terdapat fault, sistem didesain agar bisa healing sendiri atau memperbaikinya sendiri seperti itu. Kemudian terkait dengan power system, kehandalan power systemnya, kemudian power quality, kemudian memungkinkan integrasi berbagai macam energi terbarukan. Tentu yang selanjutnya karena smart grid itu banyak berkaitan dengan teknologi informasi, komunikasi, keamanan data, maka menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian ini terkait dengan ISS ya, Energy Storage System. Kemudian yang karakter tadi keywords yang karakter juga masih saling bersinggungan. Tadi terkait dengan self healing, kemudian terkait dengan resistant to cyber attacks. Tadi memungkinkan juga plug and play, lebih fleksibel. Kemudian tentu karena sebenarnya selain secara umuman membuat sistem kelistrikan menjadi lebih handal, tentu juga bagi sisi konsumen itu diharapkan dengan adanya sistem smart grid juga menjadi lebih user friendly seperti ini. Kalau dari ini ya, dari ini salah satu mungkin konsep dari self healing protection seperti ini, atau sebuah kemampuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, memperbaiki gangguan atau kegagalan secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Nah ini untuk kemampuan untuk mengisolasi bagian-bagian yang rusak atau bermasalah dari jaringan utama, serta mengalihkan aliran listrik jika dibutuhkan untuk memastikan kelangsungan pasokan energi. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, ketika ada fault, ada beberapa sensor yang dipasang kemudian mendeteksi ya. Kemudian dari situ sensor mengirimkan data ke main control seperti apa sinyal yang diberikan. Lalu dari situ apa sih aksi yang akan dilakukan ketika ternyata bacaan sensor itu mengatakan bahwa terjadi ada gangguan atau fault ya. Apakah disconnect atau reclose switch ya, menutup switch. Kemudian dianalisis lagi oleh sistem apakah terjadi fault apa enggak ya. Kalau misalnya terjadi langkah selanjutnya misalnya mengisolasi daerah yang terdampak, kemudian restore yang tidak terdampak gitu. Itu dengan misalnya dibebaskan dari jaringan yang terdampak dan memungkinkan digantikan atau disupport oleh sumber microgrid yang ada di sisi distribusi itu. Nah, kalau misalnya ternyata tidak terjadi gangguan, responnya misalnya ya sudah beroperasi seperti biasa. Lalu terkait dengan yang poin yang kedua ya, terkait dengan karakteristik smart grid di sisi keamanan cyber ya. Memang ya seperti kita tahu ya dari sebegitu banyaknya fitur smart grid itu semuanya kan memang ya terkoneksi secara jaringan komunikasi gitu. Maka peluang atau ancaman terhadap cyber security-nya kan banyak yang diserang itu. Apakah misalnya jika
sebuah sistem itu ada sistem ya charging electric vehicle, di situ sistem datanya, keamanan datanya diserang dari di sisi situ, juga bisa nyerang yang di distributed generation-nya, kemudian mungkin jebol data para pelanggan, kemudian di sisi customers industrial, dari sisi pembangkitan, dan memang jadi intinya banyak celah yang bisa jadi dimanfaatkan diserang oleh hackers gitu. Makanya dalam hal ini tentu menjadi penting untuk memperhatikan terkait dengan keamanan cyber. Ini tentu upaya melindungi infrastruktur dari berbagai jenis serangan ya. Ini ada berbagai serangan, ada yang DOS, kemudian ada yang malware, ransomware mungkin yang biasa ngotak-atik komputer ya, paham. Virus malware, ransomware dan lain sebagainya. Ada yang diserang di sisi apa yang in the middle. Kemudian ya ini misalnya ada akses ilegal atau ini ya terhadap sistem yang seharusnya itu hanya bisa diakses oleh operator lah, katakanlah dia ada hacker yang mencoba untuk nembusnya dan sebagainya. Kemudian juga ya nggak hanya dari sisi ini ya, juga ada potensi untuk serangan secara fisik juga, misalnya pencopotan apa komponen tertentu dan sebagainya. Ini banyak ya, nanti mungkin teman-teman yang dari yang menggeluti di teknologi informasi dan lain sebagainya bisa menambahkan, bagi yang lebih apa menekuni bidang itu bisa menambahkan gitu. Lalu yang terkait dengan apa ya, karakter terhadap plug and play ya. Ini memang dari sistem smart itu memungkinkan apa ya, misalnya ada ini pemasangan perangkat baru dalam sistem itu, misalnya mau menambah kapasitas panel surya, kemudian energi storage, bahkan mungkin ada penggunaan, ada mobil EV baru di situ. Nah, itu secara ini smart key memang didesain agar bisa mendeteksi adanya perangkat-perangkat baru yang masuk ke sistem smart grid itu. Jadi smart grid memungkinkan untuk para entah konsumen atau pengembang untuk menginstal peralatan baru. Kalau sisi konsumen mungkin menambah bahan dan sebagainya. Ini misalnya ini menambah apa ya, sistem microgrid-nya dan sebagainya. Nah, secara konsep kita bisa lihat ya, kalau kita ngelihat apa namanya model yang dikembangkan oleh National Institute of Standard and Technology. Kita ngelihat konsep smart grid itu ada dua, ada tiga ini, ada tiga katakanlah aliran ini, ada yang power yang merah ini, aliran powernya seperti apa sih? Ini kan memang bisa dari generation, kemudian transmisi, distribusi. Memang itu bahkan customer juga terhubung dengan berbagai sumber, dengan berbagai sumber, misalnya distribusi generation dan sebagainya. Kemudian ada aliran komunikasi juga, tentu ini lebih kompleks lagi ya, karena setiap komponen akan diambil datanya, katakanlah dimonitor, kemudian dikumpulkan di cloud dan sebagainya seperti itu. Ini salah satu ininya konsep pengembangan tadi dari grid konvensional ke smart grid seperti apa ini, kalau misalnya dari yang di sisi tradisional, kemudian yang di kanan itu menggunakan konsep smart grid ya, jadi di berbagai sisi ada distributed generation dan lain sebagainya. Nah, ini masih konsepnya juga lagi ya. Ini kalau industri juga berkembang ya, berkembang ke 4.0 dengan di sisi yang lain ketenaga listrikan juga mengiringi perkembangan industri seperti itu. Jadi ketika industri beralih ke 4.0 secara apa ya, secara berkesinambungan juga dari sisi tenaga listrikan juga berkembang juga untuk 4.0. Dan dalam konteks ini smart grid yang sangat berperan seperti itu.
Kalau dari sisi konsumen ya apa ya, dapat memproduksi, menyimpan, menjual listrik ya. Mungkin ya nanti kalau kita mungkin ada diskusi lain ya kalau misalnya konteks sekarang seperti apa peraturan dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin dari membuat konsumen semakin cerdas untuk memungkinkan konsumen itu semakin cerdas untuk memanfaatkan listrik secara efisien, kemudian dengan didukung peralatan cerdas, semuanya mungkin bisa dimonitor lewat smart devices atau lewat HP dan lain sebagainya. Ini arsitektur lebih kompleks lagi terkait smart grid. Kita bisa melihat ya ada 3 layer, layer application, kemudian dari sisi layer communication dan dari sisi power system. Ini kalau yang dari application ya mungkin pertama dari ini kalau operatornya ya di control room, kemudian mungkin di sisi konsumen juga, kemudian komunikasi ya banyak nih tipe-tipe ininya apa namanya wide area networknya seperti itu. Ada yang ini kalau yang dari power ini ada yang power generation-nya, kemudian transmisi, distribusi dan di sisi power consumption atau di sisi pelanggan. Kalau kita ngelihat ini ya yang home area network ini untuk di sisi ini pengguna pengguna residensial, kemudian building area network, kemudian ada di industrial, dan ini lebih lengkap di sini. Kalau di sisi application-nya, kemudian di komunikasi, dan ini beberapa network ya. Tadi yang di sisi customer menggunakan home area network, kemudian yang di pengguna yang lebih katakanlah kantor office ya, menggunakan network yang LAN, kemudian di industrial, kemudian juga secara umum lebih luas lagi menggunakan network yang wide area network. Juga yang bersama dengan tadi ya terkait dengan ya konsep arsitektural ini dari referensi yang lain ya, terkait dengan berbagai layer yang ada di smart grid ya, dan dari komunikasinya, informasi secara fungsi, secara bisnis, kemudian kalau kita ninjaunya dari sisi powernya seperti apa, kemudian dari ini ya secara market, secara operasi, kemudian prosesnya seperti apa. Ini tentu dalam pengembangan smart grid ya, apalagi kalau konteksnya Indonesia itu banyak tantangannya. Khususnya ada 4 ya, secara garis besar ada 4 terkait dengan tantangan dari sisi teknologi komunikasinya, kemudian dari big data ya. Ini kan mencakup area yang luas, kemudian juga komponen yang yang generate data kan juga banyak juga, tentu ini menjadi perhatian khusus ya terkait dengan secara real time terus mengirimkan data dan dipantau secara real time, kemudian gimana sih visualisasinya agar mudah untuk dipahami mungkin bagi sisi operator maupun di sisi konsumen seperti itu. Kemudian terkait dengan cloud computingnya seperti apa dan sebagainya. Apalagi terkait dengan ini ya, terkait dengan peraturan mungkin secara internasional seperti apa, di mana nyimpen datanya dan sebagainya. Tadi kita banyak nyinggung terkait dengan keamanan. Ini banyak ya, banyak potensi serangan ya, mulai dari data injection, kemudian sisi privacy, kemudian dan serangan-serangan yang lain sebagainya. Kalau kita lihat dari PLN ya, ini saya kutip dari roadmap-nya Smart Grid PLN. Kita bisa lihat ya, dari tahun 2001 itu sudah direncanakan sampai tahun 2005 ya, terkait dengan yang pertama terkait dengan keandalannya, kemudian efisiensi dan produktivitas bisnis. Dan kedepannya lagi akan meningkatkan lagi pemanfaatan dari smart grid-nya, dari sisi customer-nya, kemudian keberlanjutannya dan lain sebagainya. Beberapa yang sudah dan akan dilakukan misalnya terkait dengan digitalisasi pembangkit, kemudian otomasi gardu transmisi dan distribusi, kemudian terkait dengan distribution management ya,
grid management dengan tujuan untuk meningkatkan keandalan, efisiensi dan respon yang lebih cepat. Lalu terkait dengan infrastruktur KBLBP ya, lagi kan saat ini memang tren penggunaan atau dari pemerintah juga mendorong untuk pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik, tentu juga dengan infrastrukturnya misalnya charging station dan lain sebagainya. Lalu terkait dengan eh, aplikasi atau pemanfaatan smart microgrid yang yang apa diharapkan dapat menurunkan biaya pokok produksinya ya khususnya di daerah-daerah terpencil. Lalu di sisi lain itu yang mulai banyak di uh, diimplementasikan terkait dengan implementasi advance metering infrastruktur yang secara bertahap. Dan kedepannya akan di-upgrade penggunaan fitur-fiturnya karena fiturnya sangat banyak ya, apalagi terkait dengan demand response atau terkait dengan pemanfaatan energy storage dan terkait dengan interkoneksi distributed generation ya, mulai dari bagaimana PV rooftop diakomodir bisa masuk ke grid, kemudian berbagai jenis distributed generation yang lain, misalnya ada micro turbin yang dibangkitkan di sisi ini ya, di sisi distribusi seperti itu. Ini ya ada beberapa mungkin yang mungkin teman-teman PLN lebih paham ya terkait dengan beberapa implementasi fitur-fitur smart grid yang coba diimplementasikan ya, terkait dengan tadi ya konsep utama terkait dengan komunikasi dua arah seperti apa, bisa memungkinkan pelanggan juga berpartisipasi dalam pembangkitan listrik, tidak hanya menggunakan saja dan sebagainya. Nah, ini kalau yang dari ini dari ESDM ya, beberapa apa ya, inisiatif pemanfaatan smart grid. Misalnya yang pertama terkait dengan pemanfaatan AMI di daerah Jakarta, kemudian digital substation di berbagai lokasi dan sebagainya. Ini juga masih terkait dengan distribusi beberapa inisiatif pemanfaatan fitur-fitur smart grid di berbagai daerah. Misalnya kalau kita melihat tadi terkait dengan di daerah-daerah terpencil, misalnya pemanfaatan, ini skalanya berarti skala pulau ya. Di skala pulau gimana microgrid yang ada di situ bisa mengakomodir smart grid seperti itu. Ya, ada di beberapa lokasi. Kemudian tentu IKN ya yang sekarang sedang terus diupayakan dan dibangun terkait dengan gimana sih konsep kota smart city ya, smart city IKN disupport dengan sistem ketenaga listrikan yang handal melalui implementasi smart grid dan lain sebagainya gitu. Tentu sekarang akan sangat berkaitan dengan implementasi ini ya, charging station atau stasiun pengisian kendaraan listrik maupun penukaran baterai ya di berbagai daerah. Dan ini tentu nanti akan menjadi apa ya, salah satu fitur yang perlu untuk menjadi perhatian khusus juga, karena kita melihat memang pertumbuhannya memang ya cukup tinggi mulai dari tahun 2021. Kita melihat di 2025 targetkan sampai 6.000, lalu di tahun 2030 sampai 30 ribuan lebih. Jadi dengan sebanyak itu maka penting untuk implementasi smart grid dengan baik. Apalagi terkait dengan ini ya, biaya penyambungannya seperti apa. Kemudian kalau misalnya di misalnya bangunan atau kantor office tertentu, kalau misalnya di fasilitas-fasilitas umum seperti apa, apakah jaminan tenaga powernya cukup, kemudian sistem recording datanya terkait dengan beban berapa mobil yang charging di SPKLU tersebut dan sebagainya.
Kemudian terkait ini ya, terkait dengan rencana riset smart grid kawasan khusus di Puspitek. Jadi kita kita sebentar. Oke. Nah, ini kalau yang kita lihat sisi sebelah kiri atas nih yang hijau ini kawasan kami berada sekarang. Jadi kawasan riset yang ada di Serpong banyak terdiri dari berbagai gedung, kemudian laboratorium dan lain sebagainya. Dan ini menjadi apa ya, menjadi katakanlah objek riset kami tentunya. Diharapkan dari penerapan konsep-konsep smart grid yang telah disampaikan tadi itu bisa bisa apa ya, bisa diimplementasikan di kawasan ini. Dan beberapa beberapa kegiatan riset yang berpotensi untuk dilakukan ada banyak ya. Tentunya dari apa ya, dari integrasi smart grid di sini itu tujuan akhirnya adalah terkait dengan skema-skema perdagangan karbon yang mungkin ada di sini. Dan ini digunakan untuk sebagai mungkin pilot project ataupun pilot project sebagai usaha untuk mengurangi emisi seperti itu. Jadi kita nanti diharapkan bisa tahu berapa sih penggunaan karbon yang ada di situ, kemudian transaksi karbon trading katakanlah antar gedung seperti apa dan sebagainya. Beberapa kegiatan yang berpotensi yang pertama terkait dengan ini ya, distributed generation ya, katakanlah kalau misalnya tiap gedung ada rooftopnya mungkin menggunakan PLTA dan sebagainya. Lalu kemudian kalau di situ sudah ada berbagai SPKLU di berbagai lokasi, seperti apa sih optimalisasinya, seperti penempatan SPKLU-nya ada berapa banyak dan di titik mana dan sebagainya. Kemudian terkait dengan hidrogen ya, bisa jadi sebagai nanti diimplementasikan sebagai energy storage ataupun memungkinkan pengguna apa ya, kendaraan yang berbasis hidrogen juga melakukan pengisian hidrogen gitu. Kemudian pemanfaatan ini ya, advance AMI tadi ya, advance metering infrastruktur, dan kemudian memungkinkan akomodir terjadinya peer-to-peer transaction yang antar katakanlah antar gedung dan lain sebagainya itu. Kemudian dari sisi demand response juga akan diteliti di sini. Kemudian terkait dengan carbon capture-nya, kemudian yang terakhir terkait dengan neraca dan perdagangan karbon. Dan ini tentu kalau apa ya, dalam jangka panjang, khususnya dikaitkan dengan net zero emission tahun 2060 juga sebagai salah satu upaya untuk mendukung hal itu. Ya, kalau kita ngelihat kalau yang di Maps kita bisa ngelihat ya, di kawasan Puspitek ada ini berapa hektar saya lupa, tapi ininya luas banget nih. Udah kayak apa satu desa. Nah, ini salah satu mungkin fitur yang akan digunakan itu tentu akan banyak dibutuhkan karena terkait dengan metering ya, hal yang paling fundamental dalam pengembangan ini smart grid, khususnya terkait dengan recording penggunaan energi listrik. Kemudian mungkin kalau misalnya di sisi pembangkit ada di sisi konsumen, atau dalam hal ini konteksnya adalah gedung itu memiliki pembangkit seperti apa, terus harus keluar masuknya energi, kemudian bisa jadi ketika data-data yang dari AMI ini juga dibutuhkan untuk melakukan skema peer-to-peer transaction dan sebagainya. Misalnya dari fitur ini selain pengukuran dan pemantauan juga dimungkinkan manajemen beban, kemudian terkait dengan pengendalian jarak jauh ya, itu ini memungkinkan bagi apa ya, penyedia layanan listrik untuk memutus atau mengatur daya ke peralatan tertentu spesifik ini secara remote, seperti misalnya katakanlah pendingin udara atau pemanas air untuk mengurangi konsumsi energi selama periode waktu tertentu. Juga dimungkinkan dengan advance metering infrastruktur terkait dengan
adanya deteksi kebocoran mungkin dan gangguan, sehingga ya lebih termonitor dengan detail, tahu posisi gangguan ada di titik mana. Seperti tadi Ami juga mengakomodir jika misalnya di sisi konsumen ada, atau kalau dalam hal ini konteksnya adalah gedung-gedung, itu mungkin kan untuk integrasi digi tadi ya, distributed generation. Tentu yang tujuan akhirnya adalah terkait dengan efisiensi. Dengan adanya AMI diharapkan tahu tentang berapa sih konsumsi energi pada kurun waktu tertentu, sehingga mungkin bagi konsumen bisa melakukan strategi tertentu untuk menghemat dan sebagainya. Ini tentu apa ya, akan sangat membantu pelanggan untuk bisa mengidentifikasi bagaimana peluang penghematan, kemudian mungkin bisa belajar dari pengguna yang lain ya, dari katakanlah dari bangunan yang lain, gimana sih ternyata misalnya di tempat lain bisa lebih efisien aplikasinya seperti itu. Misalnya katakanlah mungkin terkait dengan penjadwalan mengenai konsumsi energinya maupun dalam penggunaan peralatan yang hemat energi seperti itu. Ya seperti ini apa strukturnya, mulai dari penggunaan ini apa mulai dari sisi di lapangan seperti apa ya. Kemudian ada data servernya, lalu masuk ke pusatnya. Kalau konteksnya PLN seperti ini. Jadi memang secara berstruktur data dikumpulkan dan akan dikumpulkan oleh servernya PLN. Lalu salah satu fiturnya yang akan coba dikembangkan juga terkait dengan demand response, atau kalau dalam konteks smart grid itu ya mengacu pada strategi yang digunakan untuk mengelola, menyesuaikan permintaan energi listrik dari konsumen sesuai dengan kondisi jaringan, ketersediaan sumber daya, maupun faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi pasokan energi seperti itu. Ini kalau kita melihat ini ya apa namanya arsitekturalnya seperti ini, mulai dari di sisi komunitas atau pelanggannya seperti apa, terhubung dengan pembangkit ya, baik pembangkit yang utama maupun pembangkit yang di sisi distributed generation. Terus kemudian dari demand-nya seperti apa sih? Kalau jadi dari konsep ini memungkinkan membentuk sebuah strategi yang tepat untuk mengelola atau menyesuaikan permintaan dari sisi demand. Lalu kalau yang lainnya juga terkait dengan demand side management ya, atau terkait dengan perencanaan dan implementasi aktivitas sistem kelistrikan yang dirancang untuk mempengaruhi penggunaan listrik sehingga menghasilkan perubahan pada kurva beban listrik. Jadi ada beberapa strategi ya yang dimungkinkan bisa diimplementasikan dalam demand side management. Misalnya kalau kita tahu sudah tahu apa pola kurva bebannya katakan dalam kurun waktu 1 hari seperti itu. Gimana sih strateginya? Ini kan tujuannya untuk ini kan untuk menurunkan ya peak hours-nya ya, atau peak-nya ya. Jadi berusaha untuk, kalau misalnya yang pertama itu terkait dengan strateginya menurunkan ininya apa namanya? Menurunkan puncaknya. Ada juga yang, kalau yang ini berarti kan memaksa untuk pada peak hour, memaksa untuk penggunaan peralatan listriknya dikurangi seperti itu. Nah, kalau yang strategi yang lain, kalau yang pengisian ini ya, pengisian lembah-lembah yang valley filling ya. Jadi di strategi ini justru ini dituntut untuk lebih konsumtif di jam-jam yang tadi katakan non peak hour-nya ya. Jadi mungkin di sini itu ada kebijakan khusus di jam-jam yang non peak tadi, tarif listriknya lebih murah dan sebagainya. Lalu yang cukup populer dan ya memberikan banyak
manfaat itu strategi yang berkaitan dengan load shifting. Jadi kalau konsep ini kan sebenarnya kan tujuannya untuk menurunkan puncak beban ya. Nah, ini strateginya adalah menggeser penggunaan peralatan ketika peak hour ke ke titik di non peak ya, di lembah ini. Jadi nanti ini di apa yang di atas garis ini, yang puncak ini kegiatan-kegiatan tertentu yang memungkinkan untuk digeser itu di waktu entah katakanlah konteksnya di mungkin pagi hari atau sore hari ataupun di jam-jam yang intinya yang di non peak seperti itu. Jadi nanti diharapkan itu grafiknya bentuknya akan bisa kotak tapi dengan tinggi lebih ini. Nah, kalau yang banyak nih di negara-negara mungkin yang negara dunia ketiga atau apa itu strategi terkait dengan konservasi seperti itu. Jadi menurunkan puncak bebannya itu sekaligus apa namanya, menurunkan ini juga luasan, mengecilkan luasan kurva beban. Jadi diminta untuk irit lah atau hemat energi seperti itu. Tapi beberapa strateginya banyak, misalnya bisa menggunakan peralatan-peralatan yang hemat energi, mungkin tentang pengaturan manajemen penggunaan beban, terus penggunaan misalnya sensor-sensor khusus, misalnya kalau nggak ada orang berarti ruangan lampu di ruangan mati dan lain sebagainya. Kemudian ini penggeseran puncak beban ya, atau juga kemudian ada juga strategi fleksibel loading. Dari beberapa referensi yang saya baca itu yang banyak digunakan dalam strategi demand side management yang load shifting. Jadi menggeser. Tapi sebenarnya terkait dengan ini juga ada beberapa konsep yang perlu diperhatikan, misalnya terkait dengan apakah memang bisa digeser ke waktu lain misalnya. Tentu kalau misalnya kayak di operasional pabrik gitu misalnya, ya kan nggak mungkin, berarti dianalisis lagi beban-beban apa saja sih yang memungkinkan bisa digeser waktu uh, penggunaannya dan sebagainya. Yang terkait dengan ini ya, keuntungan demand side ada ya pasti dari sisi ekonomi ya. Dengan kalau dari sisi ekonomi, dari sisi uh, PLN ya, katakan di sisi PLN tentu akan ini apa capex tambahan misalnya, untuk karena banyak terjadi peak hours, maka peak hours-nya peak-nya naik terus, diminta untuk membangun pembangkit baru. Nah, ini dengan adanya pengaturan yang demand side management memungkinkan untuk menghindari itu. Jadi akan dihindari pembangunan pembangkit baru dan sebagainya. Tentu dengan pengaturan demand side juga memungkinkan untuk adanya efisiensi ya. Itu tadi ya, saling berhubungan ya, extra capital sama efisiensi improvement terkait dengan penundaan pembangunan, misalnya katakanlah pembangkit baru, kemudian mengurangi losses ya, seperti yang awal kita singgung. Kemudian juga dengan dengan pengaturan ini tentu tidak membuat pembangkit katakanlah dari misalnya konteksnya PLTU itu akan ya kerjanya akan lebih ini ya, akan lebih stabil dan tidak sering terjadi lonjakan produksi seperti itu. Sehingga efeknya adalah misalnya aging atau penuaan PLTU itu berkurang seperti itu. Atau masa 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 pakai optimalnya jadi lebih panjang. Kemudian dalam perasaannya tentu dengan konsep yang tadi, jadi cost reduction ya, terkait dengan misalnya mengurangi mengurangi potensi perlu startup dan shutdown dari sistem, kemudian dari LCOE-nya lokal juga lebih turun lagi ya, karena apa namanya efisien, maka penggunaan fuelnya juga lebih efisien, maka tentu akan harga levelized cost of energinya jadi turun juga. Nah, kalau dari sisi customer atau dari pelanggan ya tentu itu akan mengurangi
mengurangi biaya listriknya seperti itu. Dan tentu akan menjadi lebih efisien. Nah, kalau dari sisi market juga ada beberapa poin. Kemudian kalau kita melihat konteksnya dari sisi lingkungan maupun sosial, tentu dengan operasional pembangkit yang lebih efisien, maka tentu secara lingkungan juga polusi akan berkurang seperti itu. Kalau dari sisi teknikal tentu akan meningkatkan kehandalannya, kemudian eh, berbagai parameter kelistrikan yang lainnya. Ini salah satu apa ya istilahnya konsepnya dari demand side management. Misalnya ada dari sisi ini dari utilitasnya atau dari sisi PLN-nya seperti apa, kemudian dengan menggunakan berbagai smart meter di sisi customer ya, baik dari eh, komersial maupun dari industrial ataupun dari ada lagi residence gitu. Jadi di sisi customer-nya itu ada apa ya smart meter jadi tahu dari berbagai peralatan apa aja sih di mana konsumsi energi listriknya seperti itu. Misalnya kalau di sisi industri mungkin dalam penggunaan motor DC, kemudian water heater dan lain sebagainya itu. Kemudian dikirim ke data server dan dari sini itu nanti dengan menggunakan forecast data-data tersebut bisa digunakan untuk melakukan forecasting bebannya dan sebagainya. Dan di sini bisa juga jadi ada perhitungan penyelesaian tarif dan lain sebagainya. Jadi dari sini ada feedback ya dari memberikan informasi kalau dari sisi beban memberikan informasi terkait dengan penggunaan beban listrik. Lalu dari sini akan merespon karena tahu ya bebannya seperti apa. Jadi dari sisi utilitas bisa jadi memberikan rekomendasi ke ke customernya seperti apa agar bisa menggunakan listrik secara efisien dan sebagainya. Nah, ini juga kalau yang tadi kita ini ada konsep misalnya dalam beberapa bangunan ada microgrid, kemudian di situ memungkinkan transaksi peer to peer ya, atau kalau misalnya dalam konteksnya smart grid itu mengacu pada pertukaran langsung energi antara produsen kalau dalam sisi ini misalnya gedung A kelebihan listrik terus kemudian gedung B kekurangan, nah itu maka yang menjadi produsennya berarti gedung A gitu akan mengirimkan transaksi ke gedung B seperti itu. Nah, ini antara produsen konsumen ya, misalnya antara dua gedung itu tadi misalnya tanpa melalui layanan listrik ini misalnya dalam artinya ini ya operator ini utilitasnya seperti itu. Nah, kalau misalnya konteksnya microgrid itu ya peer-to-peer energi transaction itu memungkinkan pengguna energi lokal untuk membeli, menjual atau bertukar energi langsung dengan pengguna lain dalam jaringan. Jadi kalau di konteksnya di pengembangan smart grid dalam kawasan khusus terjadinya peer-to-peer transaction gitu. Jadi nanti akan disimulasikan gimana sih antar gedung bisa melakukan transaksi energi listrik. Misalnya gedung A kelebihan, gedung B kurangan, maka akan A mengalirkan ke B dan sebagainya. Dan dari situ bisa juga terkait dengan bisa dihitung juga gimana trading karbon bisa jadi karena dari gedung A menggunakan renewable energy apakah itu bisa dihitung karbon tradingnya seperti itu dan sebagainya. Ini kalau konteksnya smart grid seperti ini jadi kalau misalnya dalam satu kawasan itu kawasan yang memiliki microgrid di sisi distribusinya ya itu terkoneksi dengan pembangkit utama seperti itu. Kemudian ada seller berarti dia kelebihan energi maka berpotensi untuk bisa bertransaksi ke konsumen-konsumen lainnya. Misalnya di sini ada beberapa pembeli misalnya sampai N seperti itu. Nah, kalau yang di sini terkait dengan pengembangan smart grid untuk untuk ini karbon ini. Jadi
kalau dari sisi konteks riset itu ada tiga yang bisa disupport ya. Misalnya kalau di sini kita lihat gimana sih terkait dengan decision making-nya terkait dengan karbon, kemudian terkait dengan marketnya seperti apa. Ini memang konsep yang kita sedang pelajari ya, apakah memungkinkan untuk diimplementasikan atau tidak seperti itu. Nah, kalau di tempat kami saat ini ada ya smart microgrid berkapasitas 100 kW yang ada di rooftop gedung kami ya sekarang ini bekerja sekaligus menjadi ya katakanlah laboratorium penelitiannya. Di situ kita melakukan monitoring, kemudian kita dapat data data apa produksi listriknya seperti apa dan sebagainya. Terus kemudian gimana sih listrik itu akan dialirkan apakah ke baterai dan lain sebagainya. Kalau di konteksnya sini juga ada pembagian beban ya. Jadi mana aja beban yang critical load atau super critical seperti apa dan nanti ketika misalnya listrik utama mati maka mana aja beban yang diutamakan gitu. Itu dihitung berdasarkan kondisi baterai yang ada di sistem ini seperti itu. Masih sama. Ini intinya ya cita-citanya sih ini sih bisa mengembangkan di berbagai gedung. Kalau ini kan masih di satu titik ya, satu titik. Kalau misalnya ada di berbagai titik nanti kita bisa melakukan modeling smart grid seperti itu. Bisa memanfaatkan berbagai atau beberapa fitur smart grid yang tadi kita bahas. Nah, ya tadi rencana gerbang sepeda. Nah ini apa aja sih yang sudah kita lakukan sejauh ini? Ada beberapa. Pertama terkait dengan ini ya, ini di Sumba nih. Jadi di situ ada PLTS Energy Management System ya, yang berbasis apa namanya fotovoltaik juga penggunaan baterai dan ini dikoneksikan juga. Di situ tuh eh, ada ya sebuah konsep energi management system bagaimana bagaimana terdiri dari dua sistem penyimpanan energi ketika sistem energi yang katakanlah A yaitu full maka dia akan digunakan untuk disambungkan ke beban kemudian ketika itu di titik tertentu uh, sisa energi baterainya seberapa maka nanti yang akan digunakan adalah yang base gitu dan yang satunya nanti akan secara kesinambungan bergantian dalam charge discharge-nya seperti itu. Lalu terkait dengan solar irradiance forecasting atau pemodelan pemodelan apa namanya terkait dengan terkait dengan iradiasi. Itu kalau di sini itu kita ya bekerja sama dengan berbagai pihak ya. IC, Simpronan PLN terkait pemasangan 54 alat ukur iradiasi ya. Mungkin ini sebenarnya bisa diakses di website di Indonesian Solar Map ya. Ya teman-teman bisa melihat di situ ada di 54 lokasi pengukuran yang tersebar di uh, Banten hingga Bali. Nah ini di situ dipasang piranometer yang yaitu piranometer sebagai sensor radiasi ya. Kemudian dari situ datanya dikompilasi dan bisa diakses di website Indonesia Solar Map. Nah data-data tersebut tadi ada yang macam-macam ya, ada yang per 1 jam. Di situ ada beberapa pilihan 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 apa ya aksesnya ada yang 1 jam, ada yang 30 menit dan lain sebagainya. Nah dari situ data tadi selain forecast iradiasi juga pernah digunakan untuk penghitungan hosting capacity ya. Jadi tentu kita tahu bahwa energi surya itu kan karakternya intermitensi dan ini dihitung gimana sih
hosting capacity-nya seperti itu. Ini kalau misalnya dari riset yang dilakukan itu intermittency tertinggi itu ya terjadi pada PLTS tidak boleh lebih dari kekuatan sistem atau stiffness ya, untuk menjaga nilai frekuensi sistem tetap aman sesuai grid code ya, sekitar 0,2 Hz. Nah, dengan perhitungan agregasi intermitensi tadi di Jamal itu didapat bahwa penetrasi PLTS maksimum yang dapat dilakukan adalah 6.670 MW ke sistem Jamal listrik. Nah, nilai ini perlu dikaji lebih dalam sih. Ini juga terkait dengan karakterisasi pola iradiasi di jaringan Jawa Madura Bali seperti apa gitu. Dari data iradiasi di 54 lokasi tadi dikarakterisasi dalam rangka untuk perencanaan atau pengoperasian sistem ketenaga listrikan gitu. Nah, ini hasil ini ya simulasinya ya. Jadi dari riset terkait hosting dan karakterisasi tadi bisa ada beberapa poin yang menjadi temuannya. Pertama terkait dengan pengukuran iradiasi matahari pada satu lokasi menunjukkan adanya variabilitas intermittensi tenaga surya gitu. Dengan melakukan pendistribusian lokasi dapat dihasilkan peredaman intermittensi. Jadi kalau di sini gampangnya itu mungkin kalau misalnya katakanlah di pengukuran tadi adalah pembangkit listrik tenaga surya, kalau misalnya ada satu PLTS dengan kapasitas yang besar, misalnya 10 giga, misalnya 1 giga, mungkin itu efeknya ke jaringan akan lebih tinggi jika dibandingkan ada banyak PLTS kecil-kecil tersebar dengan total kapasitas yang sama seperti itu. Jadi perlunya temuan yang pertama itu terkait dengan pendistribusian lokasi PLTS. Nah ini cara ini terbukti bahwa sinyal iradiasi dari 18 lokasi pada saat itu masih 18 lokasi yang digunakan datanya. Peredamannya itu cukup signifikan kalau misalnya itu ada di 10 lokasi. Gitu. Jadi semakin banyak semakin tersebar maka akan semakin smoothing ya masuk ke seperti itu. Nah, dampak dari redaman yang tadi ya terkait dengan hosting capacity mencapai 6.500 MW. Ini bisa menjadi peluang ya dalam nanti mungkin ke depannya kalau ada implementasi PLTS atap rooftop PLTS rooftop lebih digencarkan seperti itu. Ini terkait dengan iradiasi ya, gimana sistem forecasting apa sih pentingnya riset ini terkait dengan sistem forecasting yang akurat itu menjadi hal yang sangat penting dalam hubungan terkait dengan regulasi, dispatching, penjadwalan dan lain sebagainya. Jadi forecasting itu akan sangat bermanfaat dalam tadi regulation, dispatching, scheduling dan lain sebagainya. Ada juga terkait dengan dynamic energy management system, beberapa riset terkait dengan implementasi dynamic energy management system juga ini kalau yang forecasting iradiasi model yang dikembangkan menggunakan LSTM ya. Kalau dari ini kan one day ahead ya. Jadi kalau di sini itu kalau misalnya dievaluasi dari model yang kita kembangkan itu ya bisa kita lihat kalau menggunakan LSTM ya, ini yang warna orange itu akan lebih dekat dengan aktual datanya seperti itu. Jadi tingkat akurasinya lebih tinggi kalau misalnya menggunakan LSTM. Pun juga ketika ini kalau di dry season mungkin grafiknya akan lebih cenderung berhimpitan ya. Kalau rainy season LSTM juga menunjukkan pola yang lebih dekat dengan pola aktual data seperti itu. Oke Pak Edi, mungkin itu yang bisa saya paparkan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan seperti itu. Baik, Terima kasih. terima kasih Pak Zakaria atas paparannya ya. Kita lanjutkan dengan
Tanya jawab. Coba saya cek dulu di bagian tanya jawab sih. Yang ingin bertanya silakan ditulis di chat box ya. Eh, yang pertanyaan pertama ini dari Pak Rustam Effendi nih. Ya. Eh, izin bertanya, apakah dari hasil riset teknologi smart grid punya dampak terhadap pertanian di pedesaan dan UMKM yang ada di desa? Terima kasih. Oke, makasih atas pertanyaan, Pak. Ya tentu kalau misalnya ini ya, kalau misalnya kita lihat konteksnya di pedesaan ya mungkin secara secara kehandalan apa ya, mungkin kelistrikan di desa mungkin akan berbeda ya di kota. Kalau yang kondisi existing sekarang ya, tentu kalau misalnya dalam penggunaan smart grid eh, itu akan dimungkinkan lebih handal listriknya dan itu secara tidak langsung kan dengan suplai energi listrik yang lebih handal gitu. Kalau misalnya konteksnya di pedesaan itu memungkinkan energi listrik itu digunakan untuk support ini apa? Support aktivitas ekonomi ya, misalnya tentu misalnya UMKM dan sebagainya. Kalau misalnya kita ngelihat salah satu contohnya misalnya Pak ya, kalau misalnya di desa ada peternakan ayam gitu, apa atau ayam petelur, kalau misalnya sering mati listrik itu kan tentu akan sangat berpengaruh ya. Bisa jadi kalau misalnya dalam jangka panjang itu bisa bisa aja banyak ayamnya yang mati itu Pak karena nggak ada listrik terus peralatannya itu untuk apa namanya penghangatan dan lain sebagainya kayak kurang tahu detailnya tapi intinya itu salah satu case-nya mungkin seperti itu Pak. Jadi dengan penerapan smart grid memberikan potensi listrik yang lebih handal apalagi di desa ya. Kalau misalnya katakanlah kalau kita tinggal di Jakarta mungkin geser sedikit mungkin di daerah Lebak dan lain sebagainya mungkin intensitas mati listriknya akan lebih terasa gitu. Jadi dimungkinkan kalau misalnya penggunaan smart grid bisa dilakukan dan di kawasan yang lebih luas lagi itu kesenjangan itu juga akan berkurang seperti itu. Seperti itu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Yos nih. Bagaimana mengatasi kebutuhan akan kekurangan VAR, voltage, volt ampere reaktif ya dalam smart grid yang dipatok dari prosumer rooftop panel surya atau PLT angin. Terus terang saya kurang ini Pak kurang memahami itu nanti mungkin akan saya catat terlebih dahulu dan akan saya cari jawabannya itu Pak. Baik. Belum memahami terlalu detail. Berikutnya dari Pak Efri Suhartono. Izin bertanya ini terkait dengan DSM, ya. Demand Side Management, bagaimana strategi load shifting terkait dengan rencana penggunaan EV yang semakin besar nantinya dan sifat chargingnya ya, bersifat dinamis ya, penggunaan keperluan daya yang dinamis. Berapa besar kebutuhan charging bagi kendaraan listrik, motor, dan mobil? Berapa persen pengaruhnya terhadap kenaikan beban puncak? Terima kasih. Nah, terkait ini ya apa kedepannya akan berkembangnya kabel BB atau EV di Indonesia ya memang memang pemerintah juga cara ini terus mendorong pertumbuhan EV. Jadi untuk salah satu aspek dari demand side management kan perlu tahu dulu load profile-nya. Jadi mungkin yang pertama bisa didekati kalau misalnya sekarang mungkin belum ideal ya, load profile yang ada sekarang karena mungkin belum bisa mewakili mewakili apa ya kondisi idealnya nanti ke depan dan lain sebagainya kan. Maka perlu adanya sebelum itu perlu adanya forecast kurva beban dengan katakanlah misalnya di beberapa tahun mendatang target kendaraan listriknya di area tertentu itu seberapa
Nah, maka dari situ dapat dibuat kurva bebannya seperti apa. Nah, dari situ tuh nanti bisa dimodelkan bagaimana ini ya pola selain selain kurva beban juga perlu diperhatikan juga bagaimana kemungkinan atau forecast nanti ini kayak kayak apa arah atau alur transportasi dari masing-masing ini apa kendaraan seperti itu. Nah, dari situ kalau misalnya sudah tahu kurva bebannya ke depannya seperti apa, lalu kemudian pola pola konsumsinya seperti apa ya, pola konsumsinya itu termasuk dengan misalnya apakah orang itu melewati jalan A dan di situ ada beberapa EV charging dan ternyata terkonsentrasi di situ atau di titik mana dia akan charging. Nah, itu perlu disimulasikan juga. Nah, dari situ tuh nanti bisa ketika kita tahu gimana kurva bebannya dan mungkin kurva beban dalam satu area tertentu kemudian bisa didapatkan kurva beban di sub area tertentu, lalu dari situ baru bisa di gimana sih strategi manajemen demand side-nya yang tepat agar ya uh, suplai energi listrik bisa bisa terjamin handal dan lain sebagainya seperti itu. baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Tian ya, Pak atau Bu Tian ini. Tadi disinggung mengenai carbon capture. Apakah di BRIN ada kelompok riset mengenai carbon capture and storage ya, CCS atau CCUS? Karena saya tertarik dengan topik tersebut. Terima kasih. Oh ya, ada Pak di tempat kami ada yang melakukan apa namanya riset terkait CCS. Mungkin nanti bisa kontak saya, nanti saya carikan kontak yang apa namanya yang koordinatornya biar nanti Bapak bisa berkomunikasi secara langsung. Baik. Berikutnya dari Pak Robi Sobirin. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, nih, apakah ada batas kapasitas PLTS minimum agar dapat diterapkan dalam riset smart microgrid? Satu-satu dulu aja nih, Pak. Ini ada 3 Ya. panjang kalimatnya. Silakan. Kalau itu nanti kalau misalnya kita ngelihat konteksnya tadi Jamali kan ada terkait riset terkait hosting capacity dan berapa sih yang maksimal maksimal eh, PLTS yang bisa diinjek ke grid itu. Tentu tentu kalau misalnya kita melihatnya konteksnya dalam sisi yang lebih lebih terbatas juga perlu dianalisis kalau misalnya nanti itu dihubungkan dengan kekuatan grid yang ada di kawasan itu. Tentu perlu perlu dipertimbangkan juga. Nah, tadi kalau misalnya konteksnya Jamali pernah pernah di tim kita ada yang pernah menghitung terkait dengan kemampuannya tadi itu sekitar 6.400 dan itu maksimal kalau misalnya berarti tapi segitu kan juga udah besar ya apalagi apalagi sekarang kan baru berapa yang masuk ke kris itu. Itu, Pak. Baik, berikutnya nomor 2 nih. Pada SIM TLTS, selain daya yang dihasilkan, apakah sistem smart microgrid juga dapat mendiagnosis permasalahan kegagalan? Iya Pak, itu memang eh, kalau yang tadi ini ya Pak, fault detection ya itu memungkinkan juga terkait dengan deteksi di di sistem pembangkitnya seperti itu. Bahkan mungkin kalau yang sekarang ini juga kalau yang di yang PLTS bahkan yang off-grid dan itu juga kan juga sudah ada ya karena sekarang kan sistem PLTS bahkan kalau misalnya menggunakan baterai itu juga sudah ada sensor di masing-masing apa namanya sel baterainya jadi bisa bisa tahu di mana titik kegagalannya seperti itu. Baik, nomor 3, apakah bisa belajar langsung ke pusat riset ini atau bergabung dengan tim riset? Karena kebetulan topik disertasi saya digital twin sistem PLTS, ini Pak. Ada yang ini boleh nggak itu ikut meneliti di sana? Ya, ini Mbak, sebenarnya secara konsep kita di BRIN juga sangat-sangat justru sangat mendorong untuk kolaborasi riset ya dengan berbagai pihak. Tentu kalau misalnya
ada apa ya, ketertarikan dan apalagi temanya temanya mirip dan ini tentu akan bagus untuk berkolaborasi, Pak. Dan kemungkinan bisa sampai sejauh ini juga kita juga banyak aktif juga untuk jemput bola lah untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi kalau misalnya yang akan kolaborasi juga kita bisa untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, berikutnya dari Pak Erwanda Mane, bagaimana piramida kontrol untuk mengatasi ketidakstabilan PLTS? Mengingat PLTS sangat sensitif, sementara target toleransi dibatasi penyimpangan frekuensi 0,2 Hz. Kalau kalau ya kita tahu ya tadi apa namanya ya PLTS sangat sangat karakternya ya, intermittent ya, bahkan tadi kalau misalnya konteksnya itu di satu apa ya, di satu jaringan yang besar gitu, ada satu pembangkit itu intermittensinya akan besar nih kalau misalnya kapasitas yang sama dibandingkan dengan akumulasi total kapasitasnya itu terdistribusi di berbagai pembangkit misalnya. Itu akan mungkin itu salah satu strategi ya kalau misalnya itu konteksnya itu dalam kawasan yang lebih luas. Namun kalau misalnya dalam satu maksudnya konteksnya itu adalah satu PLTS, ya yang pertama maka perlu pentingnya terkait dengan ini untuk menghindari intermittensi. Yang pertama itu yang mungkin juga berbiaya mahal ya, misalnya penggunaan energi storage dan sebagainya. Dan sekarang kan riset terkait teknologi baterai semakin canggih, energi density-nya semakin tinggi, kemudian secara harga juga semakin turun. Lalu juga ada potensi penggunaan storage menggunakan hidrogen, kemudian dengan hydropower dan sebagainya. Itu yang pertama terkait storage. Yang kedua itu perlu adanya forecast tadi, forecast dari sisi pembangkitannya seperti apa, pola 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 pembangkitannya dalam misalnya katakanlah satu minggu ke depan seperti apa, sehingga dalam ketika kita udah tahu pola produksi energi listrik dari PLTS tersebut, kalau misalnya terjadi kekurangan bisa disuplai dari sumber yang lain. Atau yang kedua juga penting untuk melakukan adanya forecast beban. Jadi ketika kita udah punya pola beban dalam durasi waktu tertentu, itu juga bisa digunakan untuk merencanakan gimana sih manajemennya seperti apa sih. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Efri Suhartono. Izin bertanya lagi, bagaimana terkait forecasting dan optimalisasi penggunaan EV kaitannya dengan strategi pemenuhan penambahan daya saat charging, terutama pada rencana EV di transportasi umum dan aplikator Gojek dan lain-lain. Ya, itu tadi Pak. Mungkin agak berkaitan dengan pertanyaan yang awal tadi ya, terkait dengan ini. Jadi akan sangat bagus kalau misalnya ya eh, kita udah punya data yang akurat ya, data yang akurat. Misalnya ditargetkan dalam tahun 2030 ada 30.000 kendaraan listrik, itu distribusinya di mana aja, dan dengan kita melakukan pengamatan atau database terkait dengan pola pergerakan orang ya seperti itu, udah tahu nanti bisa dikombinasikan sehingga dari situ itu nanti bisa dipakai untuk merencanakan strategi DCM-nya, di demand side manajemennya seperti apa sih. Tapi kalau di Jakarta mungkin sekarang udah cenderung ini ya, cenderung data-data yang ada, data-data misalnya charging stationnya di beberapa lokasi, atau banyak juga yang menggunakan ini ya. Kayaknya kalau saya melihat itu malah justru banyak yang menggunakan ini uh, penukaran baterai itu. Kalau yang ini ya, kalau yang Gojek dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ya itu tadi konsepnya itu perlu data, emang perlu data
polanya seperti apa, lalu kalau misalnya belum ada data yang dalam waktu tertentu, kira-kira di forecast seperti apa datanya, itu yang data itu yang bisa digunakan untuk apa namanya menyusun strategi DSM seperti itu. Baik. Bagaimana penetrasi penggunaan EV nantinya pada transportasi umum? Penetrasi EV untuk ini ya Pak, untuk transportasi. Saya kalau misalnya yang rekan-rekan ya yang hidup di apa yang aktivitas sehari-hari di Jabodetabek itu, kita patut apresiasi langkah-langkah pemerintah dalam usaha untuk pemanfaatan bis listrik yang ada di sekitar ini, khususnya Jakarta ya, Jabodetabek itu. Jadi ya memang baiknya sih sektor pertama yang disasar dari penggunaan EV itu ini sektor transportasi umum. Setelah itu ketika itu sudah banyak dan ya proper, kemudian banyak yang beralih situ, ya baru sektor pribadi seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Ferry. Kenapa AMI tidak dilakukan diterapkan pada sistem jaringan konvensional PLN yang ada sekarang, di mana PLN menyewa tenaga outsource mencatat meter, kemudian sekarang customer disuruh catat meter dengan aplikasi di HP. Terima kasih. Kalau kita ngelihat ini ya, sebenarnya ini teman-teman PLN yang bisa lebih detail lagi untuk menjawabnya. Cuman kalau kita ngelihat dari data roadmap itu, memang sebenarnya salah satu langkah awal yang dilakukan PLN dalam roadmap smart grid-nya mereka itu justru banyak membangun AMI nih. Ada beberapa di katakan di Jakarta ini ada area tertentu yang mulai banyak diterapkan AMI. Jadi memang mungkin kalau yang sekarang itu ini ya belum secara masif, tapi memang secara perlahan saya lihat sih PLN sudah mulai banyak memasangnya sih. Terkhusus yang di beberapa lokasi tadi itu. Kalau dari saya ada datanya, cuman saya lupa naruhnya di mana. Pernah baca memang PLN memang mereka mengencarkan itu terkait dengan pemasangan AMI. Karena memang itu ini ya sangat fundamental kali ya. Ketika udah ada AMI, udah ada data dari sisi pelanggan dan lain sebagainya, itu ya nanti ya step selanjutnya bisa mengembangkan untuk fitur-fitur smart grid yang lainnya seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Amin. Dalam sistem smart grid ini, teknologi kontrol atau kendali apa yang dimanfaatkan? Terima kasih. Kalau sistem kendalinya terus terang kita belum sampai sejauh itu, tapi kita masih menimbang-nimbang berbagai alternatif strategi kontrol yang bisa dimungkinkan. Seperti itu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Ferry lagi nih. Pada slide advantages of using DSM pada sub-utility site, ada reduce average loss dengan cara mengusahakan menekan kurva puncak. Bagaimana ini dapat dijelaskan karena kan jumlah energi yang dipakai atau luas kurvanya kan sama sehingga loss energi relatif sama, bukan? Terima kasih. Ini terkait ini, advantage ini, Pak ya, DSM tadi ya. Ya, Dari sisi apa, Pak? Maaf, Pak. Saya dari ini sisi ini apa nih tadi? Pada slide advantages of using DSM, ini pada ya. slide ini, Oke. pada sub utility site Ya. ada hal reduce average loss dengan Ya. cara Oke. mengusahakan menekan kurva puncak. Ya. Bagaimana ini dapat dijelaskan karena kan jumlah energi yang dipakai atau luas kurva sama, sehingga loss energi relatif sama. Oh, ini kalau dari ini kan ini apa? Berarti kita perlu ninjau kurva bebannya. Jadi ya maksudnya dari reduce average loss ya, ketika apa ya, efisiensi mungkin ketika di titik puncak itu kan
akan ini ya, akan banyak yang terbuang. Nah, itu meminimalisir proses-proses misalnya tadi itu ketika dipaksa si pembangkit itu harus bekerja keras gitu. Nah, itu efisiensi dari pembangkitan juga akan turun tuh. Nah, ketika dia beroperasi secara stabil di angka tertentu, maka dia efisiensinya akan cenderung lebih lebih tinggi seperti itu. Jadi yang apa mengurangi kerugiannya itu rugi-rugi ketika si pembangkit itu eh, melakukan kerja yang ini apa yang maksimal gitu. Jadi titik pengurangannya di situ. Jadi ada cutting di sisi ini, berarti akan ada cutting di sisi puncaknya seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Putu Oka Indra Wijaya. Apakah tim riset Bapak juga terkait optimasi distributed generation dalam mengimprove performance grid? Jika iya, menggunakan metode yang bagaimana ya Pak? Atau ada software yang bisa disarankan? Dan bisakah saya belajar langsung atau bergabung dengan tim riset ini? Saya sangat tertarik dengan tema riset Bapak. Terima kasih. Nah, Banyak yang tertarik ini dengan riset Pak Pak. Zakaria. Padahal masih ini Pak, masih baru inisiasi nih Pak. Oke, tapi terima kasih atas antusiasnya. Distributed performance. Kalau yang dari tempat kami ada kelompok riset yang microgrid itu ini apa improve performance PV-nya, Pak. Itu kan PV juga kan salah satu DG ya. Tapi kalau konteksnya mungkin performance ketika diimplementasikan ke grid, kita belum pernah melakukan, Pak. Itu, Pak. Jadi belum bisa apa namanya belum bisa memberikan saran atau rekomendasi yang tepat itu. Tapi ada kelompok riset yang sebenarnya entah sesuai yang dimaksud Pak Putu Oka apa enggak. Kita ada apa ya riset terkait dengan performance performance PV apa PLTS dan lain sebagainya. Baik, ini berikutnya Pak Yos nih meminta ini Pak. Mohon share nomor HP Pak Zakaria. Ini ada yang tanya nomor HP-nya ini Pak. Boleh Pak. Bisa Di di mana chat Pak? Ya. di itu apa chat itu Pak. Itu ada Oke chat. oke. Nah, mungkin ditulis sana Pak. Boleh Pak. Silakan. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, saya punya banyak kontak-kontak lain yang saya Ya, ya serahkan itu untuk Pak. menjawab. Bisa nih. Wah, sudah ada nomor kontak. Baik. Ada pertanyaan lagi atau mau langsung dengan mikrofon? Silakan kalau ada pertanyaan langsung dengan mikrofonnya. Mungkin Pak, ada yang mau buka mikrofon ya ini, membantu saya menjawab juga sangat boleh Pak. ya boleh. Ya, ini Pak Banyak Sudirman. pertanyaan pertanyaan yang nggak puas apa jawabannya. Ya, Silakan. Pak. Atau Pak Edi aja Pak, tambahin Pak tadi Pak. Oh, Tambahin Pak, jawab Pak. Pak pertanyaannya Edi, sulit-sulit. Sulit-sulit Pak. Pak, Pak Saya Sudirman berasa. ini mungkin mau bertanya, Pak. Silakan. Ada boleh, Wah, memberikan boleh Pak. komentar, Pak. Terima oh kasih Pak Prof. Dirman, Edi. Ya. senior saya ini Pak, membantu Oh, menjawab Pak ini. oh iya iya Silakan ini. Pak Wah, Dirman. paling Bante ini. Terima kasih Prof. Silakan, Pak. Edi, Oh, iya ya, Pak silakan. Zakaria dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya baru ikut karena ada tadi pekerjaan. Jadi saya sangat tertarik pertanyaan yang kedua terakhir ya tentang distribusi generator. Jadi Ya. memang di tempat kami itu kalau apa namanya pusat riset konversi dan konservasi energi ada smart grid, ada juga yang dia ada kebetulan penelitian judul penelitian kita adalah Dynamic Energy Management Pak. Jadi bagaimana mengkombinasikan kontribusi energi terbarukan digabungkan dengan baterai ya untuk melayani gedung ya. Jadi memang di pusat gedung, di gedung dipasang di rooftop dengan menggunakan dynamic. Nah, yang kami lakukan itu menggunakan rule base Pak. Rule base ya, rule base method.
Misalnya tentunya kita tahu berapa bebannya, source-nya dari baterai, kemudian undischarged dan charging baterai, kemudian PLTS-nya bagaimana kondisinya, dan PLN ya karena dia integrasi atau on grid. Kemudian yang mana diprioritaskan Pak pakai rule base. Tentunya berdasarkan data-data historicalnya ya. Jadi semua parameter diukur, mana kesiapannya, yang mana paling murah, yang mana paling bersahabat dengan lingkungan ya. Tentunya ada beberapa faktor faktornya, pengalihan faktor yang kita perhitungkan sedemikian rupa yang mana masuk dengan memperhitungkan reliability-nya juga Pak gitu. Nah itu Pak yang kami lakukan risetnya ya. Kalau mau bergabung boleh aja Pak. Monggo, kebetulan kita kan selama ini membuat kegiatan kelompok, jadi tahun 2024 itu nggak tahu kalau 2025 berubah ya. Jadi kita buat kelompok Pak. Kalau ada kelompok riset, dari kelompok riset itu ada beberapa judul Pak. Termasuk yang ditanyakan itu. Nah kebetulan saya termasuk penanggung jawab kegiatannya. Kalau dia mau gabung, monggo aja hubungi Pak Zakaria ya. Biar menambah, bisa jadi mungkin tesis S2 lah. Nah, ke depan ini kita menggunakan linear programming atau apa yang bisa kita gunakan dengan berdasarkan kita kan ada PV, bisa kita ambil datanya 2 atau 3 tahun terakhir ini, kemudian kita buat polanya untuk menggunakan AI gitu Pak. Itu barangkali Pak ya yang tadi itu menjawab. Kalau mau gabung dengan BRIN, khususnya Pusat Riset Konversi dan Konservasi Kegiatan Kelompok Riset Energi Listrik Cerdas, bisa aja Pak gitu, terbuka. Barangkali itu Pak Edi. Baik, ya, terima kasih Makasih, Pak Pak Dewa. Sulaiman. Pak Mungkin Eka barangkali ada mau menambahkan nih Pak Eka. ya Pak, apalagi Pak Eka ini Pak, koordinator yang pengembangan EV charging. Mungkin Oh tadi iya, iya, iya. beberapa pertanyaan terkait dengan ini Pak, charging station, gimana cara strategi berapa CS yang perlu dibangun dalam satu kawasan. Pak Eka mungkin bisa bantu untuk menjawab atau memberikan tanggapan. Silakan Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak Zakaria. Selamat sore Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Saya Eka, Ketua Kelompok Riset E-Mobility yang fokus ke infrastruktur charging station. Sebenarnya riset yang lebih tepat menjawab itu Pak Riza ya, karena Pak Riza topiknya ke smart charging ya. Artinya beliau mendesain sistem kontrol cerdas untuk mencegah supaya tidak terjadi overload pada suatu kawasan charging point ya, di mana charging point tersebut menggunakan gardu yang terbatas kapasitasnya. Nah itu setiap charging station yang di-deploy di charging point itu diatur outputnya menggunakan AI atau dynamic load management. Nah ini yang kebetulan yang melakukan riset ini Pak Riza. Kalau saya sendiri di hardware-nya ya, hardware charging station-nya di infrastruktur charging-nya ada charging station roda 4 AC dan DC, charging station roda 2 DC, kemudian baterai swap, kemudian aplikasi manajemen sistem, dan saya fokus ke hardware-nya. Nah, nanti kalau mungkin ada yang tertarik ingin riset terkait dengan smart charging, nanti bisa bekerja sama dengan kami. Nanti saya akan hubungkan ke pakarnya ya Pak Riza nanti untuk bisa bekerja sama. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Eka. Sama-sama. Ada pertanyaan atau tambahan informasi barangkali? Silakan. Mungkin kalau belum ada pertanyaan lagi, intinya ini sih Pak, kalau yang terkait dengan riset pengembangan kawasan smart itu, kita sih sebenarnya udah beberapa kali komunikasi juga dengan PLN Puslitbang. Intinya kita dalam rangka untuk implementasi beberapa fitur-fitur smart grid di kawasan ini kan cukup luas nih, dan itu
ketika itu pilot projectnya di situ berhasil, mungkin nanti harapannya kedepannya bisa diimplementasikan di area yang lebih luas lagi seperti itu sih. Jadi fitur smart grid kan itu sangat banyak ya Pak ya. Jadi memang kalau kita yang hanya beranggotakan ke tempat kami itu nggak banyak, paling sekitar 12 orang Pak yang khusus kelompok riset kami itu tentu nggak mungkin bisa mengakomodir sebegitu banyaknya fitur-fitur smart grid Pak. Jadi tentu kita sangat senang sekali jika banyak pihak yang ingin berkolaborasi atau berkontribusi dalam pengembangan smart grid. Bukan hanya untuk kami saja ya riset ini, tapi kedepannya tentu karena yang di tempat yang di Indonesia kan PLN akan lebih banyak nanti mengoperasikan atau bersentuhan dengan implementasi smart grid. Jadi harapannya ketika ini bisa diimplementasikan dengan baik, nanti bisa dikembangkan atau dikembangkan di area atau cakupan yang lebih luas lagi seperti itu Pak. Baik, masih ada lagi tambahan dari pertanyaan? Baik, kalau nggak ada lagi, kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi, atas nama BKTF, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Zakaria. Ya Pak. Terima kasih pada Pak Sudirman, Pak Eka tadi sudah menambahkan informasi. Terima kasih pada Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang masih bergabung di acara sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita minggu depan ya. Silahkan bergabung bagi yang berminat. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Pak Zakaria dan Zakaria. Pak Edi. Ya, makasih.